Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas V. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat selalu. Kali ini kita akan mencoba membuat konten tentang shock ADV 160 yang kata sebagian orang keras menghempas. Ya, keras menghempas Mas Bro. Jadi khususnya yang belakang, shock ADV 160 ini ada beberapa kasus, atau mungkin sebetulnya sudah secara umum ketika melewati jalan lubang kecil gitu, rasanya pantat ini, maaf ya, sampai punggung itu kayak jeglok gitu bahasa Jawanya, kayak bukan jeduk tapi kayak kehempas gitu. Kalau boleh diperagakan tuh seperti gitu kalau pas kena lubang gitu ya. Dan itu sangat terasa, beda seperti motor-motor yang lain yang ketika lewat lubang di jalan kecil ya, lubang biasa gitu, enggak terlalu terhempas gitu ya. Saya pakai kata-kata terhempas lagi. Nah, sebetulnya ada apa sih, kok bisa rasanya beda dengan motor-motor matic lain ini? Padahal sebetulnya harusnya ini nyaman ya, bayangannya ya, harapannya. Tapi memang ketika berboncengan ini memang nyaman sekali dengan shocknya originalnya, merek Showa ini nyaman sekali kalau untuk boncengan, untuk berbagai macam medan jalan sangat nyaman. Beda ketika dipakai sendiri dengan mungkin bervariasi ya, bobot pengendara tentunya ya, jelas ya, dan juga kondisi jalan yang dilalui tentunya akan bervariasi hasil dan rasa nyaman atau tidaknya itu. Tapi bagi Mas P sendiri, ini secara subjektif saya rasakan juga terhempas itu tadi ketika dipakai sendiri, yang belakang khususnya. Kalau yang depan juara, kalau yang depan shocknya. Nah, kali ini kita akan mencoba membandingkan kinerja suspensi belakang. Saya nyoba tadi sore-sore tadi, saya pasang handphone kamera di plat nomor belakang, saya bandingkan pakai shock asli dan juga satunya shockbreaker aftermarket yang mereknya mungkin belum banyak diketahui orang. Dan ini saya bukan jualan ya, masih nggak jualan, cuman ini pengalaman pribadi. Dan shock ini yang aftermarket ini harganya bisa nggak nyangka Mas Bro, jadi harganya setara dengan tahu bulat ya. Berapa? 500-an ribu tentunya ya. Oke, itu. Tapi kemarin waktu beli datang itu shockbreaker, boleh menyebut merek ya, mereknya X-Line khusus ADV, yaitu panjangnya 395 mili. Itu ketika datang dipasang memang belum seperti yang diharapkan. Kemudian Mas P nyoba bawa ke spesialis shockbreaker di kota sini, di Jogja ya. Dibongkar, dilihat bersama-sama, dan ternyata memang compressionnya atau saat shocknya itu memendek, ada tekanan gitu, itu masih cukup berat, masih dibutuhkan tenaga untuk memendek, dan itu masih dirasakan cukup mengganggu ketika dipakai di jalanan. Dan akhirnya Mas Wei minta ke Pak Dedi, namanya bengkel shockbreaker di dekat rumah itu, untuk dibikin kompresinya 0. Nah, kapan-kapan insya Allah kita bikin konten tentang shockbreaker itu ya, lebih rinci ya. Tapi ini yang kali ini kita akan melihat dulu kinerja perbandingan antara shockbreaker asli Showa ADV 160 dan shockbreaker X-Line yang harganya berapa? Tahu bulat. Ini shockbreaker X-Line yang harganya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ini mau saya tunjukkan ke teman-teman bahwa karakternya ini udah saya rubah ke bengkel shockbreaker, tapi atas custom ya. Jadi saya minta supaya compressionnya 0, sementara ribbonnya masih bisa disetel, tapi ribbonnya pun udah dibikin sesuai kira-kiranya gitu ya. Maksudnya nggak yang keras, nggak seperti settingan pabrik awal.
Nah, ini udah saya buka pernya dan teman-teman bisa lihat ini kompresennya tuh ke atas tuh ringan sekali, tapi di bawah ada tahanannya. Ketika ditarik ke bawah, ketika dia memanjang itu ada tahanannya. Kemudian ketika ditekan ke atas itu kompresennya benar-benar ringan sekali, pakai satu jari aja bisa ya. Contoh ya, ini dia Kang Mas, penampakan shockbreaker Honda DV160. Jadi tadi Mas W masang handphone karena belum punya kamera khusus ya, jadinya adanya handphone kita manfaatkan saja. Kita pasangkan di plat nomor belakang menghadap ke shockbreaker gitu, dicari posisi yang bisa terlihat naik turunnya mesin, karena dia diikat sama engine mountingnya ya. Yang menentukan gerakannya adalah shockbreakernya itu sendiri. Nah, jadi mohon dimaklum kalau ada getaran-getaran sedikit karena memang cuma diikat pakai karet atau tali apa itu namanya ya, saya kurang tahu ya, tapi biasanya dipakai untuk ngikat barang-barang gitu, karet elastis yang ada cantolannya itu diikatkan di situ. Nah, sebelah kiri itu shockbreaker Showa asli bawaan pabrik untuk ADV 160, sementara yang kanan X-Line yang harganya seharga tahu bulat. Jadi sebelah kiri itu kita lihat gerakannya itu ketika melewati berbagai rintangan jalan yang gak rata, misalnya gundukan ataupun cekungan jalan yang lubang gitu ya, lubang jalan yang tanggung gitu. Itu si bodi motor itu benar-benar kalau sendirian itu rasanya tuh anjlok gitu, bukan suara duk ya, tapi dirasa itu anjlok seperti dihempaskan gitu. Nah, mungkin di sini nggak terlalu terlihat, tapi sudah bisa dirasakan gitu. Tapi kalau Kang Mas dan Diajeng mencoba melihat lebih cermat lagi, sebetulnya ada perbedaan secara visual pun terlihat di situ, bahwa bodi kendaraan yang dudukan shockbreaker yang atas bisa kita lihat bahwa yang sebelah kanan itu lebih anteng ya kan. Nah, ini memang sengaja pakai rute yang sama, jalan yang sama, diupayakan ya dengan kecepatan yang sama. Jadi Mas Bobi melewati jalan yang sama 2 kali. Yang pertama pakai shock yang aslinya, udah sampai rumah dilepas, diganti shock yang X-Line, kemudian muter lagi. Nah, sehingga didapatkan pola yang identik, mudah-mudahan bisa terlihat cukup jelas ya. Kalaupun misalnya nggak terlalu nampak di sini, tapi sebetulnya sekali lagi kita lihat bahwa gerakan apa itu namanya, crankcase yang di bawah yang diikat oleh shockbreaker bagian bawah itu kan, kalau yang sebelah kiri itu crankcase-nya gerakannya menghentak-hentak gitu kan ya. Nah itu contohnya itu menghentak-hentak gitu, dan itu diteruskan juga ke pengikat shockbreaker yang atas, kepala shockbreaker yang atas alias di bodinya motor. Itu juga rasanya tuh dihentak, dihempas begitu. Sementara kalau kita amati yang sebelah kanan yang dengan settingan kompresi 0, bisa dikatakan kompresi 0, dan ribbonnya disetel 3 klik. Kalau ini biasanya kalau dipakai sendiri 3 klik.
dari total 16 ini cukup 3 klik saja untuk ribuannya Excellent. Itu kalau sendiri kan kita lihat di situ gerakan crankcase-nya nggak terlalu mantap, nggak terlalu terlontar-lontar gitu ya kan. Ini benar-benar rutenya sama, kecepatan diupayakan juga sama. Misalnya ada perbedaan sedikit ya wajar karena tidak diukur secara pasti, tapi kira-kira begitu kan Mas dan Diajeng. Dan yang jelas secara subjektif Mas P sendiri merasakan hempasannya, hempasan pantatnya ketika melewati lubang jalan yang tanggung gitu sangat berkurang. Jadi bisa dibilang shock ini sangat nyaman untuk ukuran sebuah shock dengan harga yang cocok untuk kaum mendang-mending. Nah, ketika melewati gundukan yang tinggi maupun turunan cekungan yang dalam pun, karena travelnya juga cukup panjang, jadi nah itu kita lihat travelnya cukup panjang sehingga tidak akan terjadi ambles ataupun mentok baik sendirian maupun boncengan, karena sekali lagi si Excellent ini bisa disetel juga preloadnya. Ini sekali lagi loh, Mas P tidak iklan, ini hanya sharing pengalaman pribadi menggunakan shock aftermarket dalam rangka mencoba menambah kenyamanan si putih ADV 160. Ya, semoga bisa dilihat ya, semoga bisa dibedakan Kang Mas dan Diajeng semuanya. Kira-kira seperti itu deh Kang Mas Diajeng. Wes ngono wae Kang Mas, kalian sudah melihat sendiri perbandingan dua buah shockbreaker, yang satu bawaan pabrikan, yang satunya aftermarket yang sudah di custom sedikit ya. Yang menurut Mas Frey sendiri dengan harga yang nggak sangat terjangkau juga, tapi tidak yang mahal-mahal seperti YSS ataupun Provender atau merek-merek lainnya. Yang harganya berapa tadi? Tahu bulat ya, 500-an. Dengan harga segitu bagi Mas W itu sudah sangat worth it. Jadi sudah bisa mengurangi secara signifikan efek keras menghempas tadi itu yang di belakang ketika dipakai sendiri. Dan keunggulannya lagi adalah shock Excellent itu bisa disetting juga reboundnya dan juga preload tentunya ya, sehingga ketika dipakai boncengan pun masih bisa dicari settingan yang tetap nyaman. Oke, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari referensi shock dengan harga yang cukup terjangkau, yang cocok untuk kaum mendang-mending seperti Mas P ini ya. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa ikuti terus channel Mas P, like, share, serta komen, dan juga tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.